Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwati fillah, waffaqana Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka bertafakuh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita rahmat, maghfirah serta ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Di awal kajian pagi ini ana mengajak kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, baik di kala sendirian maupun di tengah keramaian, baik di kala sempit maupun di kala lapang, baik di kala sedih maupun senang, karena takwa merupakan standar kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla, dan takwa merupakan bekal terbaik yang dimiliki seorang hamba untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan membahas tentang hakikat dunia menurut Al-Qur'anul Karim, serta bagaimana sikap seharusnya seorang hamba dalam menyikapi dunia tersebut. Jika kita membaca dan memahami, mentadabburi Al-Quran yang Karim, kita akan mendapati banyak sekali ayat yang berbicara tentang dunia. Bahkan kata dunia disebutkan dalam Al-Quran sekitar 115 kali. Ini bukan bahwa ini perkara penting yang hendaknya kita perhatikan. Dan juga Al-Quran menggambarkan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap dunia ini. Kita insyaAllah akan menyebutkan beberapa ayat yang menggambarkan tentang hakikat dunia ini. Yang pertama, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat kelak. Selama apapun kehidupan kita di dunia ini, tetaplah itu singkat jika dibandingkan dengan kehidupan abadi di akhirat nanti. Seberapa lama pun kita hidup di dunia ini, ribuan tahun pun tetap saja itu singkat kalau dibandingkan dengan kehidupan yang abadi tanpa berbatas waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dialog Allah dengan penghuni neraka. Allah berfirman, qala kam labistum fil ardi 'adada sinin. Allah berfirman kepada mereka orang musyrikin di neraka, mereka dalam siksaan, berapa lamakah kalian hidup di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka menjawab, kami hanya tinggal di bumi itu satu hari atau setengah hari. Fas'alil 'adi qala illa bistum illa qalila. Allah berfirman, kalian tinggal di bumi, di dunia hanya sebentar saja jika kalian benar-benar mengetahui. Allah berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat dengan kedahsyatannya, mereka mengatakan lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka merasakan seakan-akan mereka hanya tinggal di dunia sebentar saja, di waktu sore atau waktu pagi. Ini menggambarkan betapa singkatnya kehidupan dunia ini. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna, yang menegaskan akan singkatnya kehidupan dunia. Yang kedua, jemaah sekalian, hakikat yang kedua, kehidupan dunia dan segala perhiasan yang ada dalamnya akan sirna hancur semua. Allah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat
jelas dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang bahwa dunia ini akan sirna, bahkan semua yang ada dalamnya pun akan hancur binasa. Allah berfirman, "Wadrib lahum mathal hayatid dunya," dan buatkanlah, sampaikanlah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh. Apa perumpamannya? Seperti ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kita bayangkan air hujan turun ke bumi, lantas tumbuh-tumbuhan itu hidup, subur dan indah dipandang mata. Kemudian apa yang terjadi? Fa asbaha hashiman tadru'ur riyah. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Itulah dunia. Kehidupan dunia yang kita saksikan begitu indah, menggiurkan, mempesona. Itu tidak akan lama, dia akan berakhir, akan hilang dan akan sirna. Hakikat yang ketiga, jemaah sekalian, kehidupan dunia ini adalah mata. Allah sebutkan bahwa kehidupan dunia dan beserta semua yang ada dalamnya itu mata. Mata dalam bahasa Arab itu kullu ma yutamatta'u bihi muaqqatan thumma yadhhabu yadhmahil. Yang namanya mata itu adalah sesuatu yang dinikmati sesaat, lantas dia habis dan berakhir. Itu mata. Maka Allah katakan dunia ini mata. Dan kata ini Allah sebutkan zahrah. Zahrah itu kalau terjemah itu bunga mawar. Antum tahu bunga itu seperti apa? Indah bukan? Indah sekali. Banyak orang mencari mawar yang beraneka warna itu indah, tapi sampai kapan dia indah? Beberapa hari kemudian melayu dan hancur. Begitulah dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang ucapan seorang mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Apapun yang dinikmati di dunia ini itu sementara. Rumah mewah, mobil yang indah, kendaraan yang masya Allah, perusahaan yang masya Allah, berbagai macam perhiasan dunia itu semua itu mata, dan itu sifatnya sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Adapun akhirat itulah tempat yang abadi. Allah berfirman, wa farihu bil hayatid dunya. Allah mengisahkan tentang mereka orang kafir. Farihu, mereka bergembira, mereka bersenang dengan dunia yang mereka dapatkan. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal dunia itu hanya mata, kesenangan sementara yang akan segera berakhir. Allah berfirman juga, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan dan yang sebagainya yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasan atau mata. Kesenangan yang bersifat sementara dan akan segera berakhir. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi yang mulia dan juga kita semuanya untuk sering-sering melihat dunia dengan trauma. Ini Allah gambarkan tentang larangan Allah bernabi, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Dan janganlah engkau Muhammad tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka orang kafir.
Kita melihat orang kafir, masya Allah hidupnya luar biasa, berbagai yang kekayaan mereka miliki, apapun dari dunia ini mereka bisa dapatkan itu. Tapi Allah melarang kita jangan sampai kita terlalu fokus melihat mereka. Kenapa? Itu akan terfitnah, akan tergiur, akhirnya kita akan salah dalam menyikapi dunia ini. Binaftilham, Allah ingin menguji mereka orang kafir dengan dunia itu, maka kita tidak diperbolehkan untuk fokus melihat kekayaan dunia orang. Tahan pada mata. Kalau kita biasa nunduk pandangan dari yang haram, maka melihat hal-hal dunia pun, dunia ini pun jangan terlalu berlebihan. Buka HP, buka apa itu, marketplace, masya Allah, semua barang-barang dunia dilihat semuanya. Akhirnya waktu habis untuk hanya menikmati keindahan yang orang punya. Tahu-tahu malaikat maut datang menjemput. Nasallahu alaihi wasallam. Ini zahratul hayati dunia, Allah sebutkan itu semuanya perhiasan dunia yang hanya sementara akan habis. Berikutnya jemaah sekalian, hakikat yang keempat, perhiasan dan kesenangan dunia itu walau terlihat wah, luar biasa, banyak, tapi ingatlah sejatinya itu sedikit jika dibandingkan dengan kesenangan ukhrawi yang tanpa batas, abadi. Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah Muhammad, perhiasan dunia, kesenangan dunia, kemegahan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah pun berfirman, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanya sedikit, tidak bisa dibandingkan. Bahkan Nabi pernah membuat satu perubahan antara dunia dan akhirat. Dia mengatakan, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'u hadhihi fil yam thumma yarji' falyanzur fil yami falyanzur bima tarji'." Perumpamaan kenikmatan dunia dan akhirat itu seperti seorang dan kalian mencelupkan dari telunjuk ini ke lautan. Bisa kita lautan ya, ke lautan lantas diangkat. Silahkan perhatikan berapa persen air yang tersisa di telunjuk ini. Itulah dunia. Laut yang masya Allah itu akhirat. Maka nggak ada bandingnya jemaah sekalian. Maka jangan sampai kita terkecoh dengan kenikmatan dunia sehingga melarikan dari akhirat. Yang kelima jemaah sekalian, hakikat yang kelima, dunia dan segala perhiasannya bersifat menipu. Bayangkan, pertama dunia itu mata, sesuatu yang dinikmati beberapa waktu kemudian akan hilang. Sudah mata, qalil, sedikit. Sudah sedikit, menipu. Mata'un qalil, mata, perhiasan yang sedikit lagi menipu. Itulah dunia. Allah berfirman di beberapa ayat, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Yang keenam, hakikat yang keenam, dunia adalah tempatnya ujian. Ini juga harus kita ingat-ingat. Jangan sampai kita lupakan. Dunia ini tempatnya ujian. Allah berfirman, bahkan segala perhiasan yang ada di dunia ini yang kita lihat sehari-hari itu yang masya Allah membuat mata itu silau, itu semua ujian untuk kita. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kematian, kehidupan dunia ini untuk diuji kita semua. Allah berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang di atas muka bumi ini, apapun itu, mau mobil yang masya Allah ya, bangunan, istana, macam-macam,
perhiasan untuk dunia, perhiasan bagi bumi ini. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Maka ikhwan sekalian, kalau kita dalam hidup ini merasakan banyak ujian, maka itulah hakikat dunia itu. Kalau kita hidup tanpa ujian, ingin hidup tanpa ujian, maka jangan hidup di dunia. Di mana hidupnya? Mati dulu, masuk surga. Kalau masuk, baru di sana bebas dari segala ujian. Yang ada hanya kenikmatan, kebahagiaan abadi, itu surga. Adapun dunia, memang Allah menjadikan dunia itu tempatnya ujian. Maka ketika kita dibeli dengan rasa sakit, kekurangan harta, ingat, memang dunia ini tempat ujian. Seorang penyair mengatakan, "Thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim, wala budda lil insani yalqa thamaniyah, sururun wa huznun wa jima'un wa furqah, wa yusrun wa usrun thumma saqmun wa afiyah." Ada 8 perkara yang berlaku untuk setiap manusia, siapapun dia, mau kaya mau miskin, ya, apapun status sosialnya, dia pasti akan merasakan 8 hal ini di dunia. Yang pertama apa? Sururun wa husnun. Ada kalanya kita itu senang, bahagia. Ada kalanya husnun, sedih. Ada di sini yang tidak pernah merasa sedih, coba ngaco. Nanti ada hadiah dari media mungkin ya. Ada yang nggak pernah sedih? Nggak ada. Itu dunia. Wastima'un wa furqah. Ada pertemuan, ada perpisahan. Wa yusrun wa usrun. Kemudahan dan kesulitan. Kadang awal bulan, masya Allah, tersenyumnya lebar gitu. Udah mendekati akhir bulan, udah agak beda senyumnya. Biasa itu dunia. Summa sukmun wa afiyah. Juga terkadang merasakan sakit dan sehat. Alhamdulillah semua itu berasa sehingga hadir itu. Yang sakit nggak hadir barangkali. Tapi juga kita semuanya pernah sakit, pernah sehat, pernah bahagia, pernah sedih dan seterusnya. Itulah hakikat kehidupan dunia ini jamaah sekalian. Kalau sudah kita mengerti tentang hakikat dunia begitu, yang pertama, dunia ini sebentar, singkat. Dunia ini adalah sesuatu yang menipu, sedikit dan sebentar semua perlu akan hilang. Maka bagaimana seharusnya kita dalam menyikapi dunia ini? Apakah kita akan meninggalkan dunia? Talak 3 dunia ini, gak peduli dengan dunia? Bukan itu yang diharapkan. Tidak ada ayat yang memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia secara mutlak, tidak. Coba kita pun perhatikan beberapa hal ini, agar kita tidak salah kaprah dalam menyikapi dunia, tidak salah jalan dalam bersikap terhadap dunia. Al-Quran pun telah memberikan rambu-rambu bagaimana seharusnya seorang muslim ketika berhadapan dengan dunia. Sikap yang pertama, Al-Quran melarang kita jangan sampai kita tertipu. Jangan tertipu dengan dunia. Al-Quran mengatakan jangan kalian tertipu, terkecoh, terpedaya dengan dunia. Silahkan cari dunia, silahkan berusaha, silahkan berbisnis dan seterusnya, tapi jangan sampai tertipu dengan dunia. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar adanya. Surga yang Allah janji itu hak adanya. Kemudian Allah mengatakan, fama taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu, terpedaya, tergiur oleh kehidupan dunia. Karena kalau orang sudah tergiur, terpedaya, tertipu dari kehidupan dunia beserta perhiasannya, maka sikapnya pun akan berbeda. Dia tak lagi peduli dengan hal haramnya. Pokoknya mah penting duit sampai di tangan, masuk di rekening, nggak mau tahu dari mana dasar asalnya itu. Maka ada orang yang mengatakan al halalu ma halla fil yad. Yang halal itu yang sampai di tangan. Ini kaidah rusak, ya, menyesatkan.
Kenapa? Itu karena cinta dunia, ambisi dunia begitu luar biasa sehingga tak peduli. Maka Nabi pernah mengatakan tentang orang-orang yang ambisi terhadap dunia sehingga dia tak lagi peduli dari apa dia mengambil dunia itu. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman pada umatku, la yubalil maru bima akhadhal mal, seseorang itu tak lagi peduli dari mana diambil harta itu, dari mana dia dapatkan uangnya itu. Amin halalun amin haram, apakah dari yang halal atau yang haram, enggak peduli. Pokoknya sudah dapat, udah itu halal. Ini ketika seorang sudah tertipu, terpedaya dengan dunia. Maka Allah melarang jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia yang singkat, sementara, yang tidak abadi ini. Makanya Allah berfirman menyuruh kita semuanya, jemaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, bisnis kalian, jabatan kalian dan seterusnya, juga anak-anak kalian, harta itu bagian dari perhiasan dunia, mata'ud dunia. Anak pun demikian, mata'ud dunia. Allah peringatkan kita jangan sampai harta dan anak-anak itu melalaikan kita dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang melakukan itu dia termasuk orang yang merugi. Itu yang pertama, kita jangan terkecoh, jangan terpedaya, jangan tertipu dengan dunia. Yang kedua, jemaah sekalian, jangan berambisi terhadap dunia. Ini mirip-mirip. Biasa ketika orang sudah tertipu, dia akan berambisinya luar biasa dunia. Hatta tujuan itu dunia. Bangun tidur yang diberikan dunia, bangun turun dilihat rekeningnya sudah masuk belum transferannya, dunia. Makanya suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salat subuh, sebuah sahabat itu nyamperin beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengetahui, beliau mengatakan, tampaknya kalian ini tahu ada informasi bahwa Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa harta jizyah dari sana ke Madinah. Ajab ya Rasulullah, benar Rasulullah. Antum bayangkan para sahabat Nabi yang masya Allah imannya kuat, tapi tetap mereka manusia, pingin harta, manusiawi, wajar. Nabi katakan, absyiru, bergembiralah, wa amalu ma yasrukum, dan insyaallah apa yang kalian harapkan itu akan diberikan. Kemudian mengatakan, wallahi bal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak khawatir kalian miskin. Ini yang ngomong Nabi bukan anak. Aku tidak mengkhawatirkan kalian jika kalian miskin. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tapi yang saya khawatirkan dibukakan buat kalian dunia seperti yang dibukakan kepada orang sebelum kalian. Lantas fatanafasuha, kalian berlomba-lomba, berambisi, kama tanafasuha, sebagaimana mereka orang terdahulu berlomba-lomba, berambisi untuk dunia itu. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu menghancurkan kalian, membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nabi waspadi kita jangan sampai berambisi terhadap dunia. Silakan cari dunia, tapi jangan sampai kita jatuh dalam sikap ambisi dunia. Yang ketiga, jemaah sekalian, sikap kita yang harus kita perhatikan dalam menyikapi dunia ini, jadikan dunia sebagai sarana meraih kenikmatan akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang nasihat kaum Qarun kepada Qarun. Ketika mereka melihat Qarun yang Allah berikan harta yang luar biasa banyak dan dia semakin sombong, maka kaumnya prihatin.
Akhirnya kaumnya pun menyampaikan nasihat. Di antara nasihat yang disampaikan yang kaumnya pada Qaul, wabtaghi fima atakallah daral akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jabatan kita, harta kita, popularitas kita, segala yang bersifat dunia itu, jadikan ini sebagai sarana untuk menggapai akhirat. Ilmu dunia pun yang kita miliki bisa dijadikan untuk menggapai akhirat. Dan ini pesan yang sangat dahsyat untuk kita semuanya. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, apapun tugas kita, kalau kita mengharap itu negeri akhiratnya itu mulia. Cari dunia untuk menggapai negeri akhirat. Harta yang kita miliki kita jadikan sebagai jembatan menuju akhirat. Bukan hanya dunia yang kita nikmati tanpa berpikir kebahagiaan akhirat nanti. Dan perhatikan, ketika kita diminta untuk fokus pada akhirat, bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Disebutkan dalam berikutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Makan dari yang halal, pakai dari yang halal, cari dari yang halal, mangga silakan. Tapi jangan sampai berlebihan sehingga dunia itu melupakan kalian dari akhirat yang merupakan tujuan akhir hidup kita di dunia ini. Jemaah Allah, saya sebutkan ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang nasihat yang luar biasa berkaitan dengan dunia. Innallaha innama a'taakumud dunya litablugu biha al-akhirah. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian kenikmatan dunia agar kalian mencari dengannya kenikmatan akhirat. Ini pesan Utsman bin Affan. Walam yu'tiikumuha litarkanu ilaiha. Dia tidak memberikan itu kepada kalian agar kalian cenderung kepadanya, tenggelam dalam dunia itu, tidak. Bukan itu tujuan Allah memberikan dunia. Inna dunya tafna wal akhirata tabqa. Sungguhnya dunia itu fana, sirna, dan akhirat adalah yang abadi. Maka Imam An-Nawawi dalam muqaddimah kitabnya Riyadhus Shalihin menukil sebuah syair yang luar biasa, indah yang kita renungi. Beliau mengatakan, saya berbunyi, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu anha laysat lihin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah punya para hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka memperhatikan dunia ini manakala mereka mengetahui bahwasanya dunia itu bukan tempat tinggal bagi orang yang hidup, bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Mereka menjadikan dunia sebagai samudra, dan mereka menjadikan amal soleh di dalamnya sebagai kapal-kapal. Ini pesan yang sangat luar biasa. Maka kita jadikan dunia ini sebagai samudra dan amal soleh sebagai bahtera, kapal yang akan mengantar kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup jemaah sekalian, ana sebutkan sebuah hadis yang perlu kita renungi. Yang hadis ini menggambarkan bagaimana ketika seorang hamba itu hidup di dunia dalam kenikmatan yang luar biasa, tak terbayangkan, tapi ketika dia di akhirat termasuk neraka, maka dia akan melupakan semua itu. Kita perhatikan hadisnya, yu'ta bi an'am ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni neraka. Coba antum bayangkan, orang paling nikmat hidupnya dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat tiba. Seperti apa gambaran itu? Silahkan dibayangkan. Nah, orang ternikmat ini didatangkan pada hari kiamat, fayusbahu fin nari sabra, ditelupkan setelup ke neraka. Semua termasuk orang ternikmat hidupnya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya azab. Itu baru secelup, bagaimana orang yang kekal di neraka. Nauzubillahi min dzalik.
wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san yaumal qiyamah wa huwa min ahli jannah. Kemudian didatangkan juga orang yang paling sulit, paling melarat, paling miskin hidupnya di dunia. Coba bayangkan oleh kita, orang termiskin hidupnya sepanjang zaman, tapi dia termasuk penghuni surga. Fayusbahu sabghatan fil jannah, kemudian dicelupkan sekali celup ke surga. Fayuqal ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatun qat. Wahai anak Adam, pernahkah kau merasakan kesulitan di dunia? Pernahkah kau merasakan penderitaan di dunia? Fayaqulu la wallahi ya Rabb, dia menjawab, demi Allah aku tidak pernah merasakan sedikit pun dari kesulitan itu. Saya tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Bayangkan, padahal dia termasuk orang tersulit hidupnya di dunia, tapi ketika dimasukkan ke surga hanya sekecelup, melupakan semua penderitaan hidup. Oleh karena itu mas sekalian, apapun kondisi hidup kita, tetap jangan lupa takwa, karena takwalah yang akan sebab kita masuk surga. Ujian dunia hanya sementara, sebentar akan berakhir, maka bersabarlah. Kalau kita sendiri dengan kesulitan, bersabar, tetap jaga iman, jaga takwa, karena nanti di akhirat kalau kita sudah masuk surga, maka semua penderitaan itu akan hilang sirna, tak lagi terasa. Semoga kita semuanya Allah mudahkan untuk bersikap baik, bersikap cerdas terhadap dunia ini, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menggapai takwa dan bisa masuk ke surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.